Waktu Abi ulang tahun ke-70, kita mau nulisin biografi, itu ngebujukinya hampir setahun kali. Nggak mau ditulisin biografi kisah hidupnya. Sampai sekarang nggak mau dicium tangannya, kecuali sama anak dan cucunya. Nggak mau dipanggil Habib. Tapi antara tahun 50 sampai dengan tahun 60, istilah Habib itu tidak dikenal di Sulawesi Selatan. Untuk satu pribadi saya, kalau ada orang imigran kayak itu, pasti saya deportasi. Pasti saya usir. Makam dari sesepuh Japura, namanya makam Ki Gede Japura, itu hampir dibaalamikan. Hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ini Assegaf yang mengatakan ini. Kiai kita yang sudah tua dikatakan kiai palsu. Dan mereka mengatakan orang Yaman ke sini membentuk ulama-ulama. Tidak, kalau menurut saya, mereka datang menjadi orang yang ngelama pada pribumi. Maaf ini. Maka dari situ, untuk satu pribadi saya, kalau ada orang imigran kayak itu, pasti saya deportasi. Pasti saya usir. Karena bapak-bapak mereka kesini golek mangan. Tidak menciptakan ulama. Menciptakan orang ngelama terhadap pribumi. Kiai koyo kate dilangkai. Jangan. Ayo, kalau memang ini sudah terbuka tentang masalah nasab ini, jangan marah. Jangan marah di kursi. Nyangono kiai matiku. Bener apa enggak? Seperti itu. Maka dari situ, bagi orang pribumi yang muhibbin, pasanglah otak kalian. Pasanglah otak yang diberikan oleh Allah. Sampai kapan kamu mau dijajah? 300 tahun dijajah Belanda. Berapa tahun dijajah oleh Jepang. Kalau sekarang dijajah oleh orang pendatang sampai nyium kakinya. Pret. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib, karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul, kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran, dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan. Terus terang di kampung saya istilah Habib itu nggak ada. Orang Bugis tidak mengenal Habib. Tidak ada istilah Habib. Baru setelah saya di Jawa, apalagi di Jakarta, baru saya istilah itu saya dengar. Tapi di antara kami, saya nggak tahu kalau sekarang sudah ada pengaruhnya. Tapi antara tahun 50 sampai dengan tahun 60, istilah Habib itu tidak dikenal di Sulawesi Selatan. Itu fakta. Tetapi orang keluarga Pak siapa? Ayahnya Pak Shihab, ya, Pak Quraish Shihab, itu orang yang saya sangat hormati. Itu adalah memang keluarga yang sangat dihormati di Sulawesi Selatan. Tetapi bukan oleh karena kearabannya, tetapi oleh karena keilmuannya.
Inilah yang harus kita kembangkan. Ya, saya terus terang ketika dengar cerita-cerita seperti itu, saya menganggap justru merugikan diri mereka sendiri sebenarnya. Ketika mereka selalu mengajukan diri seakan-akan seperti itu, keluarga Nabi ada hubungannya, dia akan merugikan dirinya sendiri. Karena apa? Siapa yang mau percaya? Paling-paling lingkungan dia sendiri kan. Dan itu artinya apa ya? Tidak ada gunanya juga buat dia. Dia akan merusak dirinya sendiri. Gitu. Nah, ini yang saya ingin katakan kepada bapak-bapak, mengapa memenuhi undangan teman saya untuk menyampaikan hal ini. Karena saya mempunyai kekhawatiran terus terang. Kalau ini berkembang di kalangan kita dan meluas, yang rusak siapa? Yang rusak kan orang Islam juga. Iya kan? Kalau terus ini Anda bertengkar, kita bertengkar dan sebagainya, hanya mempersoalkan yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Yang penting kan bagaimana kita menjalankan agama Islam berdasarkan ajaran Tuhan lewat Nabi Muhammad. Kenapa kita mengatakan bahwa kita adalah orang hebat karena kita turunannya itu? Padahal belum tentu. Kan artinya memalukan dirinya sendiri. Ini yang harus dipikirkan oleh kita semua dan kepada yang terhormat para hadirin. Dari umur 13 tahun udah merantau jauh, ninggalin ibu bapaknya untuk belajar Al-Quran di Al-Azhar University di Kairo. Universitas paling bergengsi, paling kredibel untuk orang mengkaji Al-Quran. Abi melakukan itu dari umur 13 tahun. Jadi udah lebih dari hampir 80 tahun hidup dan belajar dengan Al-Quran. Tapi tidak pernah sekalipun merasa dirinya tahu segala. Gak pernah merasa jadi ahli pemegang kunci surga. Yang bisa dengan gampang bilang, lu masuk neraka, lu masuk surga gitu. Gak pernah tuh menghakimi orang. Dan selalu bilang, kalau mengatasnamakan dirinya ya, gak pernah saya atau aku. Tapi selalu kami. Kalau perhatiin buku-bukunya Abi tuh, itu selalu kata pengantarnya bilangnya penulis. Gak pernah mengakukan diri. Karena percaya dan merasa ilmu yang didapat itu tuh bukan hanya karena kemampuannya dia sendiri, tapi karena peran begitu banyak orang. Guru-gurunya, orang tuanya. So it's never just him gitu. Wow. Jadi gak pernah bilang saya, aku, itu gak pernah. Wow. Selalu kami, selalu pihak ketiga penulis. Wow. Waktu Abi ulang tahun ke-70, kita mau nulisin biografi, itu ngebujukinnya hampir setahun kali. Gak mau ditulisin biografi kisah hidupnya. Sampai sekarang gak mau dicium tangannya, kecuali sama anak dan cucunya. Gak mau dipanggil Habib, di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Kayaknya bagian ini viral nanti. Biarin aja. Tapi itu nggak mau gitu. Karena selalu bilang Habib itu artinya orang yang dicintai dan mencintai. Itu artinya Habib. Jadi nggak cukup kalau lu hanya dicintai, dicium-cium tangannya, diluk-lukan. Lu juga harus, hati lu tuh harus penuh cinta, nggak punya kedengkian, harus selalu rahmat, harus selalu terbuka pada perbedaan. Itu mencintai kan seperti itu. Wow. Jadi gue belajar banyak banget dari Abi. Setiap kali ada sesuatu yang dia nggak tahu, dia selalu nanya ke gue soal hukum, jadi iya nanya. Kalau mau lagi nulis sesuatu nanya. Setiap pagi sepanjang ingatan memoriku ya, dari mulai aku bisa ingat, dari mulai aku kecil sampai sekarang, ritual paginya tuh nggak pernah berubah.
Bangun pagi, sholat subuh, duduk di meja kerjanya, ada teh Lipton di samping kanannya yang diseduhnya sendiri, pakai sarung dan selalu either nulis, either baca, either ngetik. Penulis paling produktif saat ini, bukunya udah puluhan. Belum selesai satu buku, udah punya ide baru untuk nulis buku yang lain. Sampai penerbitnya tuh bilang, Abi tunggu dulu dong, ini buku yang ini belum dicetak nih. Wow. Jadi selalu nulis, selalu baca, selalu mau tahu apa kata orang, selalu mau dengerin orang. Wow. Dan hari-hari ini situasi di mana ada begitu banyak orang mengaku ahli, kan ada bukunya tuh Death of Expertise. Lu baru tahu satu buku aja masih nyontek-nyontek belakangnya lu udah ngaku ahli gitu. Keluar-keluar deh di media sosial merasa ahli segala hal. Di tengah begitu banyak orang yang sekarang begitu mengklaim kebenaran. Ya. Abi itu contoh buat gue yang luar biasa. Karena dia tahu banyak sekali hal, tapi nggak pernah mengkerdilkan orang lain. Wow. Tahu kan? Dan itu tuh jadi panutanku tuh itu. Ya. Panutanku tuh Abi Quraisy, panjang umur, sehat selalu ya Allah. Aku tuh Yes, selalu amin. aku tuh selalu deg-degan banget setiap kali bicara Abi karena aku ngelihat Abi makin tua, 80. Dan aku inget waktu kemarin ngobrol kayaknya nggak akan pernah siap deh. Kita nggak pernah siap melihat orang tua kita tua ya. Aku tuh tinggal di rumahku tuh bener-bener di belakang rumah Abi. Jadi aku tuh setiap hari jalan kaki gitu ke rumah Abi. Setiap hari ketemu. Tapi setiap hari tuh ngelihat, kok kayaknya Abi makin tua dan aku makin deg-degan ya Allah. Aku takut banget Abi meninggal. That's my biggest fear kalau Abi meninggal. Saya dulu pernah didoktrin kayak gini. Kalau ente lihat ada zuriyah Nabi, ya, ada anak cucunya Nabi, ada Habib yang gak benar. Habib itu kayak ahwal juga. Ada yang baik, ada yang taat, ada yang alim, ada juga yang jahil, yang awam, bahkan yang maksiat ada juga. Hatta yang maksiat ada. Kalimatnya kurang lebih seperti itu. Ya, kurang seperti itu. Tapi ente orang, nah orang-orangnya harus ikut. Ente orang nggak boleh negur, itu suul adab namanya. Doktrin itu dulu luar biasa. Kenapa? Kan dia salah, saya bilang. Biar nanti itu menjadi urusan dia dengan jidnya, dengan kakeknya Rasulullah di akhirat. Kamu jangan sekali-kali menegur dia, karena itu akan menyakiti hati kakeknya, kakek buyutnya itu Rasulullah. Gimana ente orang mendapat syafaat, sedangkan hati cucunya ente sakiti, hati jidnya ente sakiti, katanya. Ada pengalaman menarik nggak selama menjadi kurirnya Habib itu? Ya sebetulnya banyak. Ya, Ya, termasuk ya di antara salah satunya saya pernah dawir ke tempatnya seorang kiai, ya sekarang sudah almarhum sayangnya. Jangan disebutkan namanya. Iya. Gimana? Seorang kiai itu malam, terus akhirnya paginya itu kiainya itu nggak terima dengan saya. Alasannya? Alasannya itu pokoknya pemerasan. Oke itu. Bahkan kiainya itu saya ditantang mau dilaporkan polisi. Nah dari situ saya tantang juga kiainya. Apalagi cuman penjara, cuman laporan polisi. Mati bela Habib, sayun sanggup, siap. Itu sampai cintanya saya sama Habib itu sampai situ. Saking muhibbinya. Iya. Ya, ini saya kira adalah kondisi yang rata-rata terjadi di dunia santri yang terdoktrin oleh doktrin Habib untuk mencintai Habib sehingga apapun diberikan, bahkan nyawa pun dikorbankan demi mengikuti atau membela Habib. Oke, terus setelah itu lanjutkan. Ya akhirnya begitu ada tesis yang seperti tesisnya Kiai Madudin ini. Ntar dulu. Oh iya. Pengalaman saya sampai itu ya banyak sekali lah ya, termasuk sebetulnya udah nggak enak lah kalau sebetulnya akhirnya yang kesini datang hari Jumat padahal ya Habib dekat bukan musafir lah termasuknya. Itu enggak Jumatan ya biasa, saya ledekin. Jumatan Mekah Pak Beb. Nah, itu saya kasih ledek. Ada yang datang itu malah enggak subuhan, ya biasa. Tapi ya waktu itu ya saya bela saja orang itu memang
bagi saya udah terdoktrin waktu itu yang namanya Habib semua, walaupun itu bajingan, walaupun itu apa saja, itu walaupun maksiat itu tetap cap surga, itu Harus dihormati. saya itu harus tetap mencintai waktu itu. Itu. Terus yang lain, selain itu mungkin ya ini kan demi diambil hikmahnya, nggak apa-apa, yang penting jangan disebutin namanya Habibnya lah. Ya sering ke tempat teman-teman kita, hampir teman-teman kita yang ada sekitar daerah saya itu hampir udah kena semua. Itu Mintai uangnya. Iya, yang amplop kalau Itu jumlahnya berapa biasanya kalau minta? kalau amplop itu enggak itu. Contohnya mau muludan bagi amplop, Habib si A datang, Habib si B datang. Nah itu. Contohnya itu yang ecek-ecek gitulah. Yang Iya. ocok-ocok. Yang ocok-ocok ya ada itu. Sampai berapa? Loh, ada yang sampai yang terakhir aja ya, ini yang terakhir. Kemarin itu sebelum Masalah nasab. iya. Sebelum Ramadan masuk itu termasuk terakhir. Itu ada yang 10 juta cung. Itu ada yang 10 juta cung. Kalau saya sendiri itu 400. Nah, iya. Nah, itu. Ada yang lebih besar lagi mungkin? Ya ada. Berapa? Ada. Sekitar berapa? Ada yang 35, Juta. ada yang 25. Juta. Iya. Wih, Itu. biasa ya. Berarti orang kebetulan kaya-kaya ya. Rela menyumbangkan uang dengan entengnya 30 juta, 25 juta, 10 juta. Itu bukti bahwa santri selama ini sesungguhnya sudah luar biasa muhibbinya dengan para habib. Oke, mungkin yang lain selain masalah dawir itu, perbuatan-perbuatan yang mungkin kita anggap maksiat lah atau tidak sesuai dengan syariat. Pernah ada Kang Hayun nemuin habib yang datang ke sini? Gimana? Yang perbuatan habib yang secara syariat itu melanggar. Pernah nggak? Ya itu tadi secara itu Ya yang di luar ibadah. enggak misal- sholat itu ya, Jumat enggak Jumatan, subuh enggak subuhan gitu. Itu termasuk. Ada yang kesini bawa orang perempuan, ya ada Pak. Istrinya mungkin. Bukan. Bukan, ya ada gitu. Tapi tetap husnudzon ya. Bahkan ada yang ganja, Buset. ada yang ganja. Allah. Gitu. Ya kalau waktu itu ya itu kan ada teman tanya itu sedang majdub. Gitu. Bukan majdub. Apa istilahnya? Sedang gemblung ya. Iya. Dulu waktu saya masih menjadi muhibinnya Abah Lutfi, kita kan pakai husnudzon, nggak pakai ilmu, nggak pakai dalil kan gitu ya. Ini masalahnya. Tapi katanya kalau orang datang dalam pengajian sekarang Jatman, yang hadir itu 2 nabi katanya. Satu Nabi Muhammad, yang keduanya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nah ini bentuk-bentuk glorifikasi yang mungkin jarang didengar orang-orang lain. Wong saya orang dalam kok, makanya saya katakan. Yang berwatak raja, yang kata Ketua Umum Pusat Syarif Abbas, kebetulan dari klan Ba'alami, itu berwatak raja. Memang mereka merusak sejarah, merusak situs, termasuk di desa saya. Itu saya akan menyampaikan sedikit saja. Di desa saya ada makam dari sesepuh Japura, namanya makam Ki Gede Japura. Itu hampir diba'alawikan karena sudah diziarahi oleh bin Yahya, dan bin Yahya itu secara terang-terangan saya ada di situ ketika itu mengatakan ini akan dilaporkan ke Pekalongan. Saya nggak berani menyebut namanya, tapi di malam ini saya berani. Akan dilaporkan kepada Habib Rizki bin Yahya. Saya di situ langsung ngobrol sama sedulur-sedulur. Alhamdulillah sekarang sudah terselamatkan. Kata saya, ini harus dilawan. Bahwa jangan sampai situs-situs kita diklaim oleh mereka. Dan alhamdulillah
berdasarkan penelitian sejarah manuskripnya sudah ada. Saya juga sudah matur kepada beliau ketika itu, kepada Syarif Abbas saya sudah matur. Insya Allah beliau nanti berkenan rawuh. Di situ ternyata teridentifikasi beliau adalah Sayyid Abdul Karim bin Sayyid Abdul Toha, bukan Habib tapi Sayyid. Itu Al-Hasani. Itu saya baca manuskripnya adalah sepupu dari Sunan Ampel. Ini barangkali bisa mukhtalaf alaih, tapi yang jelas bukan Mbah Alawi. Dan alhamdulillah sudah disepakati oleh beberapa ahli sejarah yang bertanggung jawab dan sudah ditandatangani dan sekarang sudah ditempelkan plangnya. Dan alhamdulillah tiap Jumat Kliwon diadakan tahlil umum di Makbaro tersebut untuk menjaga situs-situs leluhur. Kalau ini tidak dilawan, saya yakin akan semakin parah. Waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, dilalah karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi dan makamnya itu ternyata kosong. Jadi itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu, yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa hakul yakin bahwa Habib itu bukan dzurriyyatur Rasul. Itu pertama. Yang kedua, pada bulan Juli kemarin, Kang Sair ini sedikit lagi. Pada bulan Juli kemarin, 1 bulan yang lalu, saya diamanati dari orang tua saya disuruh menjual mobil Panther tahun 97. Nah, ada teman Muhyiddin Purbalingga berdomisili di mana, di Bojong Sari, nelpon saya, Kang nyun sewu, saya mau lihat mobilnya. Akhirnya mobil itu saya parkir di garasi, terus saya lihatkan si orangnya itu bilang, ini yang mau beli bukan saya Kang, tapi Habib Salim dari Selawi. Nah, akhirnya karena Habib saya tetap hormat, karena saya pernah punya guru, Habib Lutfi itu guru saya. Saya tahun 87 sampai tahun 90 waktu saya aliyah, saya mondok di pondok pesantren Ribatul Mutalimin di Pekalongan, di Nahrawi. Jadi saya tiap seminggu sekali itu terus saya tiap hari Minggu itu saya selalu ikut rutinan tempatnya Habib Lutfi, Sibtu Duro sama Rotib Al-Hadad. Jadi 2 hal itu yang saya ikuti selama 3 tahun saya ikut Habib Lutfi. Sudah lebih dari 4 menit. Terus nggak apa-apa. Melanjut yang tadi, yang bulan Juli tadi, akhirnya Habib Salim dari Selawi itu mau beli mobil saya. Itu pas hari Jumat. Justru saksinya ada istri saya, ada Muhyiddin yang dari Bojong Sari, namanya Cak Husen. Terus waktu sholat Jumat, saya bilang, Beb ini Jumat, tolong Jumatan dulu bareng-bareng gitu. Ternyata Habib Salim itu bilang musafir gitu. Dari Selawi ke sini, saya bilang itu terserah ente Beb, monggo musafir atau tidak, yang penting saya sudah mengingatkan. Habis Jumatan saya ngasih makan, saya kasih makan, saya belikan makan, itu ngobrol sampai lebih dari jam 4, artinya sudah waktu asar sudah selesai. Artinya di situ ada Habib, ada Cak Husen yang memang tidak sholat Jumat, tidak zuhur sampai asar. 2 hal itu yang menjadikan keyakinan saya bahwa ternyata memang nggak mungkin kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi itu syariat tidak melakukan. Jadi pasti
itu bukan Duriyatul Rasul. Jadi begitu. Selesai makan, beliau sudah cuci tangan gini, saya juga masukin tangan saya di kopokan itu. Kopokan tempat untuk mencuci tangan ya, ya. Nah, setelah selesai makan. Nah, dia langsung marah, katanya, dia gara-gara antum ini jadi najis katanya. Jadi mereka habis kopokan ke suatu tempat, terus panjenengan karena juga tangannya kotor habis makan, ingin mengkobok juga mencuci di tempat yang sama. Dibilang hanya karena itu kobokannya menjadi najis karena kena tangan panjenengan. Oke. Pertama itu najis kata. Terus yang kedua gini, yang menurut saya kurang kurang enak buat saya gitu gini. Katanya, anak itu kalau marah sama antum itu tak masukin di tong, tak semen sak leher, tak buang di laut, nanti tak liatin tiap hari udah mati atau belum. Kan menurut saya kan terlaluan kalimat seperti itu. Sedangkan orang tua ini konteksnya apa? Konteksnya bercanda atau serius atau marah yang dibuat bercanda atau gimana? Mungkin gini ya, bisa jadi juga jengkel, terus kemudian bercandanya keterlaluan. Bercandanya kalimatnya terlalu dalam. Tapi menurut saya kan nggak sampai segitunya karena kita sudah kebersamaan sudah lama, harusnya kan nggak usah sampai seperti itu gitu. Mungkin bisa jadi dengan kalimatnya lebih halus, misal. Akhirnya saya mencarikan solusi sama tuan rumahnya itu kan, tolong Pak carikan air lagi buat kopokan. Tak kasih yang baru lagi akhirnya. Tapi dari yang pengalaman saya pertama itu akhirnya saya mutusin gini, berusaha untuk menjaga jarak, jadi menjauh daripada nanti terjadi lagi hal yang sama gitu kan, tersinggung. Itu yang pengalaman pertama. Terus ada lagi pengalaman kedua begini, waktu itu ini kejadian yang kedua yang ini tadi. Yang kejadian pertama gini, saya dipertemukan salah satu Habib dari Jakarta waktu itu di pondok pesantren di Solo. Ketika saya juga kepengen menghargai beliau, tak belikan bubur kacang hijau. Pikir saya kan cuma satu mobil berapa orang, paling 8-10 orang. Misal bubur 10.000 kan kali 10 cuma 100.000. Nah, ketika tak tawarin tak belikan, katanya ndak usah nanti merepotkan. Terus tapi ya terserah kalau semampunya gitu. Ketika tak belikan 10 bungkus, kita berhadapan gitu. Beliau marah-marah. Katanya gini, antum itu pakai tanya-tanya berapa? Terus kalau saya bilang 3.000 gimana? Saya kaget. Kok pertanyaannya seperti itu gitu dalam hati. Terus itu yang dituju santri-santrinya gitu, ini kalau 3.000 gimana? Saya gini, loh Beb, ini pondok pesantrennya antum loh. Padahal saya tahu persis itu pondok pesantren itu tuh, saya kenal temannya sama gus-gusnya itu saya kenal. Terus selesai dari itu yang menurut saya aneh gitu, saya baru pertama kali saya ditabok kanan kiri gini kan. Bercanda apa serius? Ya kalau menurut saya serius karena dengan muka marah ya. Maksudnya gini. Tempelengi gitu. Berapa kali itu? Sini, kiri kanan gini. Oh, ceplas. Gini. Saya kaget loh. Kok kayak gini ya saya gitu. Jadi kok gini, gitu. saya ulang ya, saya rekonstruksi. Panjenengan berusaha untuk baik dengan inisiatif untuk loman apa istilahnya, untuk dermawan, berbagi ya kan. Mau membelikan bubur kacang hijau ya kan. Itu jenengan beli 8. Ternyata sampai di sana bukan malah berterima kasih, malah marah karena jenengan bertanya berapa. Terus sambil menunjuk 3.000 santri yang itu bukan santrinya dia, tapi santrinya Gus, seorang kiai gitu. Betul. Terus dalam posisi seperti itu panjenengan ditempeleng kanan kiri. Oke. Nah dari situ saya kagetnya gini, loh kok seperti ini ya? Katanya Duriya Kanjeng Nabi kok karakternya seperti ini gitu. Saya baru pertama kali gitu. Terus tujuannya itu apa gitu? Maksudnya